muka yang pucat, kain yang lusuh, dan saya merasa sosok itu seperti ingin melakukan sesuatu kepada saya. Di dalam hati saya membaca doa. Hai guys, kembali lagi bersama saya Christine Anggraini di ARC Horror Story. Pada kesempatan kali ini, saya mau membacakan pengalaman horor yang dialami oleh Kak Desi. Seperti apa ceritanya? Langsung saja kita simak dan pastikan jangan nonton sendiri. Jadi ini ceritanya waktu dulu saya mendaki ke Gunung Tampomas yang berada di Sumedang. Saya tahu gunung ini dari TV yang sedang viral karena ada 3 siswa SMP yang meninggal di sana. Setelah melihat berita di TV, entah kenapa aku jadi penasaran ingin pergi ke sana. Kenapa bisa sampai merenggut anak-anak tersebut? Sedingin apa sih gunung itu? Saat malam tiba, saya tidak segan mengajak pacar saya untuk mendaki gunung itu. Tepatnya pada tanggal 5 April 2019. Kenapa ngajaknya pacar? Kenapa nggak ngajak teman? Karena saya yakin kalau ngajak teman pada nggak bisa, karena di sana kan baru aja ada kejadian nggak enak. Setelah itu saya mengirim pesan kepada pacar saya. Awalnya dia tidak mau karena dia takut, karena di gunung itu baru saja ada kejadian yang tidak menyenangkan. Tetapi karena saya mengancam ingin pergi sendiri, akhirnya dia menyetujui untuk menemani saya mendaki gunung tersebut. Keesokan harinya, pacar saya menjemput saya sekitar jam 1 siang setelah sholat Jumat. Perginya agak sorean, sampai di sana sekitar jam 4-an. Karena saya lapar, maka kami memutuskan untuk mencari makanan terlebih dahulu. Setelah mencari, kami pun menemukan tukang bakso. Setelah masuk, ada sekumpulan keluarga yang menatap kami heran. Kami pun menghiraukannya. Saat hendak makan, ada satu anggota keluarga tersebut bertanya kepada kami, "Mau ke gunung mana?" "Ke Tampomas, Pak." "Kemarin Bapak pernah lihat macan kumbang, sama di pos 4 ada lintah." "Oh iya Pak, terima kasih." "Hati-hati Neng, setiap malam macan itu turun ke sungai yang dekat pemukiman warga." "Oh iya Pak, nggak apa-apa, udah nanggung." "Oh iya Neng, hati-hati jangan sampai sompral, apalagi baru aja ada kejadian." "Iya Pak, terima kasih." Setelah selesai makan, kami pun melanjutkan perjalanan. Sesampainya di daerah kaki gunung, kami pun heran dan tersesat. Kami tersesat di area warga yang jarang sekali ada orang. Hanya ada rumah panggung yang terbuat dari bambu. Kami pikir kami salah arah, dan kami memutuskan untuk berputar balik dan bertemu warga. Kami heran, biasanya di kaki gunung ada base camp atau ada tempat parkir untuk motor dan penagihan karcis untuk para pendaki. Kami pun bertanya kepada warga sekitar tentang penitipan motor para pendaki. Alhasil, penitipan motor pun tidak ada. Karena ada warga yang bilang kebanyakan yang naik Gunung Tampomas melalui jalur Ciberung, sedangkan saya ada di jalur Narimbang. Jalur Narimbang itu adalah jalur yang jarang dilewati oleh para pendaki. Lalu warga itu pun bersedia untuk menerima penitipan motor kami dengan bayaran seikhlasnya. Kami pun memarkirkan motor di sana, dan sekitar jam 5:30 lebih kami bersiap-siap untuk memulai perjalanan. Tapi di awal perjalanan, tiba-tiba saya merasa bahwa saya sedang datang bulan. Saya kaget dan takut, karena waktunya tidak pas. Kenapa saya datang bulan di saat saya akan mendaki? Untuk jaga-jaga, saya pun ke warung yang terdekat untuk membeli pembalut. "Permisi, Bu, beli." "Beli apa, Neng?" "Ini teh mau muncak." "Beli pembalut, Bu." "Iya, mau muncak." "Aduh, sore banget, Neng. Baru aja azan maghrib." "Neng nggak tahu, baru aja ada kejadian. Kan mayatnya dievakuasi lewat sini." "Iya, Ibu kesorean, tapi nggak apa-apa, Bu, makasih." "Neng, Ibu mah kasih tahu. Jangan ke situ, apalagi lagi datang bulan. Soalnya angker banget, apalagi baru aja ada kejadian." "Nggak apa-apa Bu, udah tanggung, akunya udah prepare." "Nggak apa-apa, bismillah aja." "Sama-sama Neng, hati-hati ya. Ingat Neng, jangan sompral." "Iya Bu, makasih Bu." "Iya Neng, sama-sama." Setelah mengobrol dengan ibu warung tersebut, kami pun mencegah truk sampah yang lewat. Karena kata warga yang menerima jasa parkiran kami tersebut, jalur pendakian masih jauh. Setelah itu, kami meminta izin kepada supir truk untuk menumpang sampai di titik awal pendakian.
Supir pun mengizinkan dan bertanya kepada saya. Karena pacar saya duduk di belakang bak truk, jadi supirnya ngobrolnya dengan saya. "Beraninya Neng jam segini mau muncak?" "Iya Pak, tadi kesorean di jalan." "Pergi berdua aja Neng?" "Bapak sama, pecinta alam juga. Tapi kalau disuruh pergi jam segini, nggak berani. Apalagi jalur ini kan sepi banget. Jarang banget pendaki lewat sini. Bapak juga orang sini, tapi pas hiking lewatnya jalur Ciberung." "Mau gimana lagi Pak, udah tanggung. Kami juga biasa kok muncak jam segini." "Ya udah, kalau emang udah biasa. Sama inget Neng, di pos 4 suka ada lintah." "Gak apa-apa Pak, itu donor darah." "Neng, hati-hati ya, jangan sompral. Soalnya di sini angker." Kami pun sampai di titik awal pendakian sekitar jam 7 kurang 15 menit. Setelah itu kami bergegas untuk memulai pendakian dengan mengambil senter dan headlamp terlebih dahulu. Awal-awal pendakian kami masih biasa-biasa saja. Masih ketawa-ketiwi sambil mendengarkan lagu-lagu di jalan. Tapi, sekitar 10 menit perjalanan, saya merasa lelah serasa ingin pingsan. Dan di saat itu pun saya sesak nafas. Sedangkan sebelumnya saya tidak pernah mempunyai riwayat penyakit asma. Sebelumnya saya baik-baik saja dan tidak pernah merasakan hal seperti ini ketika mendaki gunung-gunung yang lain. Saya pun menyuruh pacar saya untuk berhenti terlebih dahulu. Dan akhirnya kita pun beristirahat sejenak. Setelah beristirahat dan sesak nafas pun hilang, kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Tapi baru saja melanjutkan beberapa langkah perjalanan, saya pun kembali sesak nafas. Dan kali ini lebih parah daripada yang tadi. Rasanya dada saya seperti ada yang menginjak, dan saya seperti tidak bisa bernafas. Sebisa mungkin saya membaca ayat kursi dan surat lain yang saya tahu. Pacar saya pun heran, kenapa bisa seperti ini? Padahal sebelumnya saya sering mendaki gunung, tapi tidak pernah ada kejadian seperti ini sebelumnya. Lalu pacar saya menawarkan untuk kembali lagi ke tempat awal karena dirasa perjalanan belum terlalu jauh. Pada saat saya akan menjawab, saya melihat dengan samar-samar sosok putih di hadapan saya. Pada saat saya memperjelas penglihatan saya, ternyata sosok putih itu melihat saya dengan mata melotot. Muka yang pucat, kain yang lusuh, dan saya merasa sosok itu seperti ingin melakukan sesuatu kepada saya. Di dalam hati saya membaca doa. Dan dengan nafas yang cepat, saya menahan diri saya untuk tidak memberitahu pacar saya. Pacar saya pun bertanya, "Kamu kenapa? Malah bengong, mau lanjut atau balik lagi?" Saya pun hanya menjawab, "Bentar, aku masih sesak." Setelah beberapa menit, sosok itu pun hilang. Dan di situ pun saya seperti mendengar suara cekikikan, seperti suara seorang wanita. Saya pun mencari sumber suara tersebut. Ketika saya mencari sumber suara tersebut, tiba-tiba suara itu menghilang. Tadinya saya ingin mengajak pacar saya lanjut. Tapi saat saya akan berdiri, tiba-tiba tepat di belakang punggung pacar saya, ada sosok wanita berambut panjang, bermata satu, dengan mata yang sangat hitam. Dan seperti ingin mendekati saya. Seakan-akan seperti ingin mencekik saya. Ternyata sosok itu adalah kuntilanak yang bermata satu. Di situ saya benar-benar tidak bisa bergerak karena saya kaget. Baru pertama kali ini saya melihat sosok yang begitu jelas dan dekat. Di situ saya hanya bisa memejamkan mata, menutup telinga, dan menyalahkan diri sendiri kenapa sangat kekeh ingin sekali mendaki gunung tersebut. Di situ pun pacar saya kaget dan bengong dengan badan yang sangat kaku. Lalu saya pun bertanya, "Kamu kenapa sih senter-senter muka aku? Kamu kenapa diam aja? Yuk lanjut, aku gendong deh." Di sini pacar saya pun melihat sosok kuntilanak di belakang saya, tapi dia tidak berani memberitahu saya karena dia khawatir nanti saya ketakutan. "Bentar yang, aku masih sesak." Di sini dia benar-benar memaksa untuk lanjut. Tapi di sini saya benar-benar tidak bisa bergerak. Nggak tahu kenapa.
Saya menyuruh dia untuk diam menutup mulut, karena saya benar-benar sedang tidak ingin bicara. Tapi semakin didiamkan, dia semakin memaksa saya untuk kembali ke pos 1. Saat itu pacar saya terlihat sangat pucat, dan saya juga berfirasat bahwa dia melihat sosok makhluk yang sebelumnya saya lihat. Kami pun melanjutkan perjalanan, dan saya pun menitipkan karir saya kepada pacar saya, karena saya rasa sudah tidak kuat untuk menopang diri saya sendiri. Saat beberapa menit mendaki, kami pun dikejutkan dengan sekelompok anjing liar yang menggonggong. Karena pacar saya trauma dengan anjing dan saya pun takut, maka kami putuskan untuk kembali berbalik arah. Tapi saat ingin berbalik arah, kami berpikir lagi. Karena untuk ke tempat parkiran, itu membutuhkan waktu kurang lebih setengah jam. Dan tadi pun kami nebeng naik truk. Karena waktu yang tidak memungkinkan, maka kami memutuskan untuk mencari tempat yang landai untuk mendirikan tenda darurat. Setelah selesai mendirikan tenda, kami pun merapikan barang-barang. Berhubung sudah malam dan kami pun capek, akhirnya kami memaksakan diri untuk tidur. Meskipun hati kami masih cemas karena melihat anjing dan sosok tak kasat mata tadi. Saat saya mencoba ingin tidur, entah mengapa saya merasa tenda ini sangat sempit. Padahal tenda ini sangat luas, bahkan cukup untuk lebih dari 4 orang. Saat ingin membangunkan pacar saya, di situ saya mendengar suara perempuan. Tapi saya ingin positive thinking. Tapi kalau dipikir-pikir, mana ada di gunung lagi sepi gini ada suara perempuan ketawa. Pacar saya pun bangun, dan saya paksa untuk mendengarkan detail suara tersebut. Dan dia menghiraukannya, dan dia bilang, "Gak ada yang salah dengar kali, itu suara angin kok." Dan dengan keras kepala saya pun membangunkan dia dan memaksa untuk mendengarkan suara tersebut. Tapi nihil, dia benar-benar sama sekali tidak mendengar suara itu. Dan dia berkata, "Kamu lapar kali ya? Dari tadi aneh-aneh mulu. Yaudah aku masakin dulu ya, biar pikirannya positif." Sesudah makanan ada, saya pun memakan makanan itu. Dan sampai saya selesai makan, saya pun masih mendengar suara cekikikan perempuan itu. Lagi-lagi di situ hanya saya yang mendengar. Dan setelah selesai makan, kami memutuskan untuk langsung tidur. Tapi ketika hendak tidur, tiba-tiba saya melihat bayangan macan. Di situ pun saya kaget dan langsung membangunkan pacar saya. Dan ternyata pacar saya pun belum tidur. Dan ternyata dia juga melihat bayangan macan yang sangat besar. Sumpah, ini saya benar-benar lihat. Dan pacar saya pun bilang, Iya yang udah tahu. Shh, jangan gerak-gerak. Gak usah ngomong apa-apa dulu." Saya pun hanya diam dan tidak ingin merubah posisi duduk saya. Karena di situ saya memang benar-benar takut. Setelah aman, saya pun mencoba untuk menenangkan diri dan memaksa untuk tidur. Saya pun tidur berlawanan arah dengan pacar saya. Singkat cerita, ketika jam 12:30 malam saya pun terbangun. Dan saya seperti mendengar suara cakaran kuku dari arah tidur pacar saya. Di dalam hati saya berkata, kenapa sih nggak ada kerjaan? Berisik banget. Di situ pacar saya juga sama, mendengar suara cakaran kuku dari arah saya tidur. Dan dalam hatinya berkata, itu anak kenapa sih belum tidur? Padahal di situ kami sama-sama terbangun karena suara cakaran. Nah, jadi seperti itu guys cerita horor dari Kak Desi di Gunung Tampomas. Tapi tunggu dulu karena di episode selanjutnya masih ada cerita kelanjutannya. Jadi jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya sebagai bentuk dukungan kalian. Dan agar kalian gak ketinggalan episode-episode selanjutnya di ARC Horror Story. Buat kalian yang suka dengan video-video saya, jangan lupa like, share, dan tinggalkan komentar kalian. Saya Christina Anggraini, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.